Jadi kita akan bahas yang teknis ya, yang paling males kalian dengerin. Karena memang euforia bull market dan juga bear market itu pasti berbeda. Teman-teman pasti lebih euforik ketika ada bull market ya daripada ketika market koreksi seperti saat ini. Next. Tadi udah dijelaskan mengenai problem di market crypto sekarang ya, di mana orang berinvestasi itu selalu cari yang namanya return. Kita juga harus lihat risiko yang harus kita hadapi. Alpha setiap siklus itu selalu berganti. Kadang kita selalu berpikir kita punya playbook yang sama. 2024, apa yang kalian pikir? Orang overexpose ke altcoin. Saya juga termasuk. Lalu yang hold Bitcoin itu outperform di 2024. Di 2025 mereka awal tahun tuh mikir playbooknya oke. Saya harus exposure cuma di Bitcoin. Lalu yang hold Bitcoin nggak kemana-mana juga tahun ini. Dalam artian setiap siklus itu selalu punya masa, setiap masa punya siklusnya. Jadi strategi itu memang sesuatu yang harus sangat fleksibel. Next. Sekarang ini kita melihat adopsi kripto, adopsi Bitcoin itu sebenarnya chartnya mirip dengan adopsi internet. Kita mirroring chart di 2001-2002. Di mana kita ini ada di dalam fase yang mana kita belum melihat exponential growth. Kita tahu beberapa big company, kemudian ada ETF juga, ada a lot of country mulai mengadopsi Bitcoin. Tapi teman-teman harus paham, adopsi itu tidak selalu disertai dengan price movement atau upset yang relatif sama juga. Next. Karena setiap siklus itu ROI-nya selalu berbeda. Kalau kita ngomong siklus-siklus awal, siklus pertama, siklus kedua, itu kita masih sangat vertikal kenaikan Bitcoin-nya. Makin lama makin landai, makin lama mungkin juga semakin nggak ada. Itu menunjukkan apa? Kalau market ini udah menjadi lebih mature, marketnya menjadi lebih dewasa, lebih sulit bagi kita untuk dapetin return di keadaan seperti saat ini juga. Jadi strategi di setiap siklus itu selalu berbeda. Next. Nah, ini keadaan makro yang ada sekarang. S&P 500 banyak orang ngomong sedang dalam fase yang bubble. Meskipun ada sentimen rate cut dan juga liquidity injection, tapi faktanya volatility index atau VIX itu relatif belum kemana-mana. Dan ketika ada gejolak dari VIX, kita akan melihat lot of volatility, ya yang mana juga akan impacting crypto market. Plus juga bonds market, mereka demand yield yang lebih tinggi, menunjukkan lebih banyak orang yang suka parkir uangnya saat ini. Dan sektor-sektor yang outperform di S&P, kebanyakan sektor-sektor yang relatif defensif. Seakan-akan orang udah nggak mau ngebit sektor consumer. Dan kita tahu ya, Bitcoin udah drop dari 126.000 ke low-nya ya di sekitar 80.000. Itu udah drop 36% kalau kita hitung dengan week ya top from bottom. Jadi kalau ada kita ngomong correction dari stock market, ya kripto juga pasti berpotensi untuk terdampak. Next. Lalu gimana yang trading altcoin? Nah ini menarik juga ya. Tadi Bro Timothy ngomong altcoin ini sampah. Oke. Tapi temennya yang suruh cari altcoin setiap hari di Discord ya. Temennya suruh mulung sampah ini. Halo, Pandawara Group. Next. Jadi gameplaynya memang nggak sama ya. 2018 hanya beberapa koin, 2021 life changing wealth itu gampang dibuat. Sekarang grafiknya seperti ini. Jumlah koin yang bertambah itu semakin luar biasa banyak teman-teman. Kenapa? Karena sekarang membuat token, koin itu jauh lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya. Membuat kita dalam keadaan paradox of choices, terlalu banyak altcoin, terlalu sedikit project yang punya fundamental. Punya fundamental kalah juga sama yang punya hype. Next. Ini menunjukkan ya bahwa banyak sekali meme coins, banyak sekali fork, banyak sekali community tokens yang mana data dari Delphi Digital ini menunjukkan ratusan ribu tokens created
every single day. Ya, dulu trading 2018 masih puluhan, 2021 masih ratusan ya sampai ribuan yang di list di DEX. Sekarang udah ratusan ribu. Banyak platform ya seperti Launchpad yang mana memudahkan teman-teman ini creating token. Jadi udah sangat sulit. Ya memilihnya itu saya ngomong hampir mustahil. Next. Dan ini riset dari Wintermute. Wintermute menunjukkan kalau memang likuiditas yang masuk di kripto itu banyak, tapi nggak bergerak. Kebanyakan mereka parkir di ETF, Digital Asset Treasury, kemudian mereka cari protokol-protokol, mereka stake stablecoin-nya, tapi mereka ini tidak masuk ke dalam sistem. Enggak untuk market making, enggak masuk ke dalam exchange. Ini menunjukkan apa? Duitnya masuk, tapi duitnya nggak dipakai. Banyak orang yang sekarang ya keadaannya ini masih wait and see. Mereka juga lebih bullish dengan sektor stablecoin, mereka anggap stablecoin itu tempat buat parkir duit daripada mereka beli Bitcoin dulu. Jadi ini hal yang juga lumayan concerning. Tapi bukan berarti ini nggak ada liquidity-nya. Dalam artian ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk para whales itu mulai deploying capital dan kita juga mulai melihat yang namanya price movement. Next. Dan ini situasi yang kita lihat sekarang. Di mana ini terlalu banyak altcoin yang ada, cuman likuiditasnya ini terlalu sedikit. Sehingga untuk memilih memang itu bukan pilihan yang gampang. Pasti selalu ada teman-teman salah ya memilih karena nggak semua pasti bisa dapat price movement seperti yang teman-teman mau. Next. Nah, ini juga data yang cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Di sini ditunjukkan bahwa lebih banyak decentralized application itu yang memiliki profit revenue yang lebih oke dibandingkan dengan layer 1 mereka sendiri. Ini menunjukkan beberapa hal ya. Pertama, memang kita akan melihat kompetisi layer 1 yang sangat kompetitif. Karena apa? Karena mereka akan bersaing, memberikan fee yang lebih bagus. Karena kalau enggak mereka gampang migrasi dan juga pindah. Tapi lain kita juga bisa melihat bahwa sulit untuk ngebit layer 1. Karena dulu playbooknya tuh gampang. Teman-teman udah invest apapun ke layer 1. Layer 1 pasti naik. Sekarang layer 1 pun juga tambah kompetitif. Karena kan dulu selalu saya pernah ngomong, ya ini karena di kripto ini, kalian tuh harus banyak-banyak sabar. Seringkali kalian bikin tesis dan juga tesisnya terinvalidasi di dalam tahun yang sama. Karena marketnya tuh sulit berubah. Saya pernah ngomong, ya udah invest aja ke layer 1, karena layer 1 ini tempat kasinonya itu dibuat. Ya, kalian jangan invest ke tokennya, kalian tempat investnya di layer 1-nya aja ya, karena itu kasino tempat bikin tokennya. Nah ini juga menunjukkan sekarang udah jadi lebih kompetitif ya. Kita ngomong hyperliquid, pump fund itu revenue jauh lebih tinggi dibandingkan berbagai layer 1 yang ada di market sekarang. Next. Nah ini fakta yang cukup mencengangkan ya. Kalau kita ngomong ternyata alt season itu udah terjadi tapi terjadi di US equity. US equity yang memiliki exposure ke kripto. Kita lihat ya sahamnya Galaxy, kemudian Hood, ya Coinbase, Hood itu Robinhood, dan total 3 itu hanya naik 3%, IBIT hanya naik 12%, sementara Coinbase ya sahamnya naik 24%, Galaxy 84%, dan Robinhood naik 247%. Jadi smart money, venture capital, mereka lebih suka investasi ke crypto related company ya atau Web3 company daripada berinvestasi ke berbagai altcoin itu sendiri.